hampir semua kita memiliki HP, dan rata-rata semuanya sudah HP yang canggih. Tidak ada lagi HP black center. Ya, kalau bisa, kalau ada mungkin ya tinggal orang tua. Kalau yang black center ya HP yang kalau kita pakai untuk lempar anjing seperti itu ya. Sekarang sudah pakai istilah orang touch screen. Ya, nyamanya touch screen, layar sentuh. Semuanya serba geser. Lagi masak air, wah, dulu geser sebentar. Geser ke kiri, geser ke kanan, geser ke belakang. Tiba-tiba gosonglah masakan. Karena saya geser. Nah, waktu sekarang namun untuk memenuhi tuntutan hidup yang serba modern dan canggih tersebut, kadang-kala kita memaksakan diri kita untuk mencapai hal yang tersebut, mencapai target itu, tanpa disadari, tanpa berkaca, tanpa melihat mampu nggak saya atau sanggup nggak saya. Kadang orang hanya memikirkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi keinginannya semata-mata hanya ikut tren, hanya ikut gaya, tanpa dia sadari. Karena dia ingin mencapai hal tersebut, sekarang dia jatuh dalam berbagai godaan, dia jatuh dalam berbagai kesalahan, dia jatuh dalam berbagai dosa. Karena dia tidak mampu, mungkin bisa saja karena dia tidak mampu, bisa saja dia merampok. Karena dia tidak mampu, ingin membeli sesuatu, ya dia menipu dan segala macam. Sekarang kalau kita baca di berita, lihat di berita, di situasi yang tengah dilanda oleh wabah virus corona, ekonomi sekarang lagi runtuh, rasa orang kolaps. Itu sebabnya banyak sekali orang yang melakukan penipuan, berbagai modus penipuan. Hati-hati sekarang. Mengapa? Karena ekonomi memang sedang runtuh. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua adalah, bolehkah saya hidup mewah? Bolehkah saya mencapai tujuan? Bolehkah saya mengejar tujuan saya? Jawabannya boleh ya? Ewa apanya? Ewa was. Boleh sekali saudara. Hanya yang menjadi pertanyaannya Bapak saudara, caranya, proses untuk mencapai tujuan itu. Nah, kalau tidak. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini merupakan nasihat dalam kitab Ibrani. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, kita diajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan atau hidup yang sederhana. Mari kita baca bagaimana caranya hidup dalam kesederhanaan. Kita akan baca bersama-sama, kami ini hanya 2 ayat saja. Saya mengajak kita semua seluruh sidang jemaat Tuhan membacakannya secara bersama-sama. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam hitungan yang ketiga kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji nama Tuhan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita kembali kepada judul khotbah saya pada hari ini, hidup dalam kesederhanaan. Tuntutan dunia, tuntutan zaman, tuntutan situasi, keadaan, dan berbagai keinginan yang ada membuat manusia ingin mencapai target. Namun sayang sekali, dalam proses perjalanan untuk mencapai target tersebut, kadang-kala kita jatuh dalam berbagai kesalahan, dalam berbagai dosa, dalam berbagai pelanggaran, dalam berbagai perbuatan
perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Memang Bapak sekarang kalau kita belajar ilmu ekonomi, begitu seorang manusia lahir di dunia ini, maka itu artinya berbicara tentang kebutuhan. Seorang bayi lahir di dunia ini pasti dia butuh pampers, butuh kain lampi, butuh susu, butuh makanan. Berbicara tentang manusia berarti itu berbicara tentang kebutuhan. Namun sekali lagi, dalam perjalanan hidup manusia, seringkali orang jatuh dalam berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat. Hari ini Bapak sekarang, mari kita belajar seperti apa itu hidup dalam kesederhanaan. Bagaimana kalau begitu? Tidak boleh kaya? Boleh kaya. Bolehkah saya menjadi miliarder? Boleh. Bolehkah saya menjadi pengusaha? Boleh. Namun perhatikan ini, apa yang menjadi kunci utamanya? Caranya untuk menjadi kaya. That is very important. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menjadi kayanya, itu yang paling penting. Ya, caranya untuk kita menjadi kaya itu, bagaimana prosesnya, itu yang paling penting. Ada amin sekarang? Bisa dipahami? Bisa ya? Bukan saya melarang kita semua jangan kaya, tidak. Silakan menjadi kaya, silakan menjadi orang yang sukses dan luar biasa. Tetapi jangan sampai dalam proses untuk menjadi kaya, cara untuk menjadi kaya, kita melanggar kebenaran firman. Hari ini, mari kita belajar dari Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama, dan mari kita lihat. Dari dua ayat ini, saya mencoba membagi 3 garis besar. Hidup dalam kesederhanaan. Seperti apa caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana langkah-langkahnya? Supaya kita hidup dalam kesederhanaan. Yang pertama, sudah jelas dalam ayat yang kelima bagian A dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Apa arti dari hamba uang di sini, saudara? Mari kita akan coba kaji, kita akan mencoba menganalisa, kita akan gali, saudara. Ya, kalau tidak salah saya sudah pernah menyampaikan, namun saya merasa perlu untuk menyampaikannya tadi. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Bapak Ibu saudara, saya tidak ada LCD. Saya mencoba membandingkan. Saya sengaja khotbah slow hari ini supaya bisa didapatnya. Saya mencoba membandingkan dengan terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris, saudara. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kadang terbatas maknanya. Jadi kita perlu membandingkan Alkitab dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Terjemahan dalam bahasa Inggris berkata begini: keep your lives from the love of money. Itu berdasarkan terjemahan New International Version. Keep your life free from the love of money. Artinya, jagalah hidupmu jauh dari cinta akan uang. Ya. Keep your life free from the love of money. Terjemahan kira-kira gitu. Jagalah atau jauhkanlah hidupmu dari cinta uang. Kemudian kalau kita berkaca lagi di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, dikatakan di sana, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Jadi sekarang hamba uang itu artinya sama dengan cinta uang. Firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya yang salah, tetapi sikap kita terhadap uangnya itu yang salah. Uang itu benda mati, uang itu materi, uang itu netral. Sikap kita terhadap uang ini yang salah. Ya, sekarang saya sudah pernah menjelaskan di
tempat ini. Bagaimana caranya? Apa maksud dari janganlah kamu menjadi hamba uang? Bukankah kita perlu uang? Nah, saya mencoba menyelidiki arti hamba uang. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai adalah pilar. Itu kata kerjanya. Kalau untuk orangnya pilaguros. Artinya apa? Hamba uang. Mencari uang dengan cara melanggar hukum atau melanggar aturan. Jadi, saudara, bolehkah kita cari uang? Jawabannya boleh. Caranya bagaimana? Harus sesuai dengan sesuai dengan hukum. Maka beberapa pertanyaan yang perlu kita analisa. Apakah itu menjadi hak kita? Kalau itu hak kita, jangan diambil. Apakah itu adalah memang sesuatu yang menjadi hak kita? Silakan. Kalau kita misalnya bekerja, kemudian kita mendapat upah, maka selain daripada itu, jangan. Ada banyak orang yang menyarankan kepada saya, Pak Gembala, kalau khotbah pelan-pelan. Hari ini saya khotbah pelan-pelan. Biasakan saya bersemangat. Tidak. Hari ini saya pelan-pelan. Apa itu jangan menjadi hamba uang? Artinya jangan menerima uang dari segala sesuatu yang bukan hak kita. Kalau itu bukan hak kita, saudara, maka jangan terima. Jangan. Kalau itu hak orang lain, biarkanlah orang lain menerima. Saudara, ada banyak orang yang ingin tergiur dalam situasi yang seperti itu, pada akhirnya menyiksa diri sendiri. Benarlah firman Tuhan berkata, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai batu. Karena mari kita ingat kebenaran ini. Hidup dalam kesederhanaan. Yang pertama, tidak menjadi hamba uang. Kita semua perlu uang. Kita semua perlu uang. Kita semua membutuhkan uang. Siapa yang tidak membutuhkan uang? Kita ke warung, kita butuh uang. Kita pergi ke pasar, kita butuh uang. Hanya sekali lagi, bagaimana caranya kita mendapatkan uang, itu yang paling penting. Ada amin jemaat Tuhan? Ya. Jelas ya pengajarannya ya? Jelas ya? Kalau sesuatu yang bukan hak kita, sebaiknya jangan. Kalau itu hak kita, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, 1000 kali haleluya. Puji Tuhan ya 1000 kali. Ya, begitu jemaat Tuhan. Tidak menjadi hamba uang. Saya tidak mengarang apa yang tertulis di sini, itu yang saya sampaikan. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang. Itu yang pertama. Hidup dalam kesederhanaan. Lanjut, yang kedua. Bagaimana hidup dalam kesederhanaan? Yang pertama tadi tidak menjadi hamba uang. Yang kedua, mensyukuri berkat Tuhan. Bagaimana itu buktinya, Pak Gembala? Dalam ayat 5 bagian B dikatakan di sana, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi saya ulangi sampai 3 kali. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, jadi kalau di dalam dompet hanya isinya 100.000, pergunakanlah itu untuk kebutuhan kita. Boleh nggak nambah Pak Gembala? Boleh. Caranya bagaimana? Ya caranya juga harus benar dong. Kalau hanya 50.000 dalam dompet, boleh nggak dikelola? Boleh. Kalau mau nambah boleh? Boleh, silakan. Berlembar-lembar 50.000, berlembar-lembar ratusan ribu, boleh. Tetapi sekali lagi, bagaimana cara untuk menambahnya? Yang paling penting sekarang kita belajar untuk mencukupkan diri. Kalau berkat memang hari ini yang dikasih Tuhan 100.000,
Terima itu dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Hari ini saya dapat 100.000. Ini adalah berkat yang halal. Amin. Anak kami Hen sudah pintar cari uang. Ya, kemarin waktu dia jalan-jalan keliling pakai sepeda, lagi duduk di situ, tiba-tiba datang sudah yang pembeli besi. Pak, katanya ada sepeda besar yang mau dijual ya? Tidak, siapa yang bilang? Ini anak bapak. Oke, kalau begitu. Ya, saya tanya, siapa yang mau dijual? Ini bapak. Ini ada di sini. Dia bilang katanya ada sepeda besar yang mau dijual. Ya, kita. Begitu ada dapat 50.000, dia bilang, Pak, aku minta, kalau sudah punya, saya kasih. Akan saja bilang, yes, 50.000. Wah, masuk dalam tabungan. Habis itu dia pergi lagi ke belakang. Dia ambil ban bekas. Dia pikir Pak Le itu mau beli ban bekas. Pak Le bilang, enggak sayang, oh enggak beli itu. Gue kira beli. Aduh, sekarang yang penutup kipas, yang rame-rame itu mau dijual dia. Itu papa sama mama mau pakai untuk menutup ikan lele sayang. Oh gitu. Aku kira mau dijual. Nanti lama-lama habis barang-barang kita punya. Saudara, dia bilang yes 50.000. Saudara, apakah itu halal? Saudara, halal. Itu contoh yang sederhana. Saudara, kalau memang berkatnya 50.000, amin, puji Tuhan, haleluya, syukurilah. Nah, saudara, lagi-lagi saya mencoba membandingkan dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bahasa Inggrisnya tertulis begini, ya, tidak usah dicari tahu, saudara. Walaupun tidak ngerti, nanti saya terjemahkan. Bahasa Inggrisnya bilang begini, terjemahan New International Version, ya, NIV. Bagi yang punya Alkitab versi NIV, boleh cek di sana. Konversi dulu ke bahasa Inggris dan di sana. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, and be content with what you have. And be content with what you have. Ini artinya, saudara, dan jadilah cukup atau mencukupkan dengan apa yang kamu punya. Nah, sekarang menarik sekali kata konten. Kalau untuk itu berbicara kata benda. Konten, kita tahu ya konten. Konten itu berbicara sesuatu isi, sesuatu yang padat. Misalnya, tidak heran kita mendengar, oh ada kontainer. Oh buku ini, oh konten. Oh dari kontennya saja sudah bermutu. Itu artinya isi. Sesuatu yang berisi, sesuatu yang padat. Itu kalau untuk kata bendanya. Untuk kata sifatnya, rupanya itu kata yang pakai kontainer. Artinya puas, merasa puas, puas dengan apa yang ada. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, mari kita belajar untuk mensyukuri berkat Tuhan. Kalau memang berkat 50.000, bersyukurlah kepada Tuhan. Berkat 25.000, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau memang dikasih 500.000, bersyukurlah kepada Tuhan. Boleh nggak menambah Pak Gembala? Boleh. Tapi sekali lagi, caranya untuk menambah itu, that is very, very important. Di situ letaknya. Jangan sampai kita melanggar hukum. Jangan sampai kita melanggar aturan. Boleh. Tapi yang paling penting adalah mari kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada. Bapakku, Pak Sehat, bersyukur. Pak Jakau tidak bersyukur. Kalau memang ada beras, bersyukur. Saudara, kalau memang ada motor butut di rumah, bersyukur. Ya, mau diengkol, keluar asapnya, bersyukur. Masih bisa berangkat ke lahan, bersyukur. Kita jatuh dalam berbagai keinginan karena ada keinginan yang besar. Kita tergoda untuk itu memikirkan siang malam dan mencoba melanggar aturan dan jatuh. Saudara, mari jemaat Tuhan, kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang kita miliki. Saudara, saya membuat arti sederhananya seperti ini.
Belajar untuk puas diri. Belajar untuk puas diri. Mari kita nikmati dengan apa yang ada. Oh, saya sayang ini. Saya sayang dengan laptop saya ini. Wah, ini bersyukur. Ini laptop ini hasil perjuangan ini. Ya. Ini laptop kredit ini. Laptop kredit. Saya bersyukur menikmati. Motor yang ada bersyukur. Nah, itu pinjam juga itu di CU itu. Pondok di dalam di samping rumah walet pinjam juga di CU itu. Rumah walet yang di Bandung pinjam juga di bank itu, saudara. Waduh. Jadi bersyukur dengan Allah. Ya. Amin ya, saudara. Mari kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur dengan Allah. Arti sederhananya belajar untuk puas diri. Terus hidup apa adanya. Terus bolehkah saya punya keinginan? Boleh sekali lagi, tapi sekali lagi. Bagaimana cara untuk mencapai keinginan itu? Jangan sampai kita melanggar hukum, jangan sampai kita melanggar aturan, jangan sampai kita melanggar perbuatan. Terus yang selanjutnya, mencukupkan diri. Arti secara teologisnya adalah bersyukur untuk berkat. Mari kita belajar untuk bersyukur untuk berkat. Hidup dalam bersyukur. Ada amin, saudara? Amin ya. Berkat 10.000 bersyukur, berkat 25.000 bersyukur, berkat 50.000 bersyukur, berkat 500.000 bersyukur, berkat 2.500.000 bersyukur, 1 juta, 5 juta. Tapi sekali lagi caranya untuk mendapatkan itu yang kedua. Halo, mau berharap cepat selesai ya? Oke, lanjut ya. Masih kuat? Ya, masih kuat ya. Ada seorang pendeta yang berkhotbah begini katanya. Suami istri itu kalau di rumah itu ganti-gantian untuk mau nasihat, untuk saling marah. Hari Senin kasih mamanya yang itu, kasih istrinya yang marah-marah. Biasakan banyak piring, banyak cucian. Papa ini tidak bantu sana. Cucinya rumah dari satu. Nah, itu jawab istri untuk marah istri. Hari Selasa kasih suami yang marah. Gantian mamanya diam, istrinya diam, bapaknya yang marah. Mama ini tidak masak, saya sudah pulang kerja dan kasih kopi. Hari Rabu kasih lagi istrinya. Hari Kamis suaminya lagi yang marah. Hari Jumat siapa lagi? Istrinya lagi yang marah. Hari Sabtu suaminya lagi yang marah. Hari Minggu, nah datang ke gereja. Biarkan Pak Pendeta yang marah. Papa sama suami dan istri. Ya, ya jadi seperti itu ya. Ya, buatlah jadwal untuk memandikan. Ya. Hari Senin orangnya memandikan. Hari Selasa memandikan. Bagaimana? Apa ini? Saya sudah pulang kerja. Bapak Iren juga begitu Pak Iren. Buat jadwalnya. Nah hari Minggu, giliran saya yang marah ya. Yang penting sudah ketawa, kita lanjut. Ya, amin. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Kita lanjut karena sudah ketawa-ketawa. Kita lanjut. Terakhir ini terakhir. Yang ketiga, hidup dalam kesederhanaan. Yang ketiga, yang pertama tidak menjadi hamba uang. Yang kedua belajar mensyukuri berkat Tuhan. Hidup apa adanya. Belajar untuk merasa puas. Yang ketiga sekarang, meyakini janji pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi yang ketiga, meyakini janji pemeliharaan Tuhan. Itu ayat 5C sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Saudara, dari ayat 5C sampai dengan ayat yang ke-6 itu kutipan dari 3 ayat. Ya, ayat yang pertama itu dalam Ulangan pasal 31 ayat 6, baru Ulangan 31 ayat yang ke-8,
Baru kutipan yang terakhir itu di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6. Nah, sekarang mengapa saya buat poin meyakini janji pemeliharaan Tuhan? Sekarang mari kita ingat kebenaran firman Tuhan ini. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Ada amin? Amin, saudara. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Kita yakini janji pemeliharaan Tuhan itu. Bunga bakung yang di padang saudara itu hasil dari pemeliharaan Tuhan. Apalagi orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang menyembah Tuhan, Yesus Kristus, sumber segala berkat, sumber kehidupan. Yakinilah, berdoa kepada Tuhan. Tapi jangan salah. Oh, Pak Pendeta tadi bilang katanya meyakini janji pemeliharaan Tuhan. Pulang ke rumah nanti saya mau berdoa. Terus besok jadwal kerja di ABK berangkat nggak? Enggak. Saya hanya mau berdoa. Ya salah juga. Ya salah. Ingat firman Tuhan. Ajaran kekristenan mengajarkan kepada kita berdoa dan bekerja. Harus imbang berdoa. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Ya sambil digerakkan kita. Meyakini janji pemeliharaan Tuhan. Bapak saudara tahu tidak konteks dari ayat ini? Di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 dan ayat yang ke-8 ini situasinya seperti ini. Situasinya seperti ini. Musa sudah tua. Musa berkata, saya ini sudah tua. Umurku sudah 120 tahun. Sudah 120 tahun. Saya sudah tidak kuat lagi. Karena itu dia mau menyerahkan estafet tongkat kepemimpinannya kepada Yosua. Nah, Yosua sebagai pemimpin yang muda, dia takut. Musa bagaimana ini? Saya ini masih muda, belum punya pengalaman. Saya tidak banyak ilmu yang saya miliki. Bagaimana saya bisa memimpin bangsa Israel yang besar ini? Musa berkata, tentunya itu berasal dari firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan Allah yang akan berjalan di depan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita meyakini janji pemeliharaan Tuhan. Ada amin, saudara? Belajarlah untuk meyakini janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan, walaupun saya hidup dalam kesederhanaan, walaupun hidup sederhana, saya percaya hidup saya akan berkat oleh Tuhan. Sekarang mari kita meyakini firman Tuhan. Tolonglah, ya, datanglah kepada Tuhan sumber berkat itu. Mintalah kepada Tuhan. Berusahalah di dalam kehidupan kita setiap hari. Pasti hidup kita akan berkat. Ingat khotbah saya pada minggu yang lalu. Keturunan orang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang benar, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak saudara, 3 hal ini yang bisa saya bagikan bagi kita semua, bahwa hidup dalam kesederhanaan itu indah. Bukan berarti kita tidak boleh lagi. Silakan. Nabi-nabi dalam perjanjian lama, raja-raja dalam perjanjian lama itu kaya. Salomo itu kaya, Daud itu kaya, Abraham itu kaya, Isa itu kaya, Ayub itu kaya. Tapi sekali lagi, caranya untuk kita menjadi kaya itu ya, hidup dalam kesederhanaan. Yang pertama, jangan menjadi hamba uang. Memang kita butuh uang. Jangan sampai kita mencari uang karena dengan cara melanggar hukum atau melanggar hukum. Terus belajarlah mensyukuri apa yang ada. Terus yang ketiga, mari kita meyakini janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satukan. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari. Bagaimana kami diajarkan untuk hidup dalam kesederhanaan, hidup yang sederhana. Di mana kami diajarkan oleh Tuhan besar dari uang sesuai dengan aturan iman. Yang kedua, kami diajarkan untuk mensyukuri berkat Tuhan. Yang ketiga, kami diajarkan untuk meyakini janji pemeliharaan Tuhan.
Kami yakin percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kami. Engkau yang sanggup memelihara hidup kami. Sumber berkat itu ada padamu Tuhan. Engkau adalah sumber berkat. Karena itu berkat kami. Terima kasih atas surga yang terkasih. Inilah doa kami, hamba berbicara, dan kami percaya Tuhan terus ada beserta dalam acara kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada selalu tinggal bersamamu. Karyamu Tuhan indah bagiku, yang tak dapat ku